Dalam video kedua ini kita akan membahas tentang cara membuat project pada aplikasi Cubasis 3. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik media, lalu klik new project di bawah ini. Kemudian kita ketik nama project yang akan kita buat. Nah, misalkan di sini saya mau menggunakan nama project ini adalah tes 1. Kemudian kita tekan OK. Lalu kita siap untuk memulai mengerjakan project kita. Nah, setelah itu untuk menambahkan track, kita klik add. Di sini akan tersedia 3 pilihan. Yang pertama adalah untuk audio. Ini untuk menambahkan track audio. Bisa kita tambahkan audio yang telah tersimpan pada perangkat, atau bisa merekam audio dengan menggunakan alat tambahan berupa soundcard atau audio interface yang kita hubungkan ke perangkat kita masing-masing. Kemudian MIDI, ini untuk menambahkan track berupa lembar kerja MIDI yang kita sesuaikan dengan instrumen yang kita inginkan. Nah, di sebelahnya adalah group. Ini fungsinya menjadikan beberapa track ke dalam satu pengaturan mixer. Baik, langsung saja kita tambahkan track MIDI untuk memulai membuat project. Nah, setelah muncul track, lalu kita pilih jenis sound yang sesuai dengan keinginan kita dengan klik tools yang bergambar piano di sebelah kiri ini. Nah, untuk memudahkan, kita bisa pilih pada icon instrumen di bawah ini. Misalkan kita mau menggunakan string, kemudian kita pilih di sebelah kiri ini. Misalkan kita mau menggunakan instrumen violin, kita klik, kemudian klik tanda X atau close untuk mengakses workspace atau lembar kerja kita. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah track dengan instrumen violin. Kemudian kita bisa memulai membuat sebuah pola. Nah, di sini saya terangkan terlebih dahulu teknik untuk membuat pola atau motif. Di sini dengan 2 teknik, yaitu yang pertama dengan cara menulis, yang kedua dengan cara merekam. Nah, jika kita memilih untuk menulis, terlebih dahulu kita klik tools bergambar pensil atau draw, kemudian kita perkirakan panjang pola, misalkan di sini anggap saja 2 bar. Setelah itu kita tap 2 kali, kemudian muncul halaman piano roll. Dan kita siap untuk menulis pola atau melodi yang kita inginkan. Terlebih dahulu kita pastikan tool sound ini agar aktif, agar kita dapat mendengarkan suara yang kita tulis. Nah, jika tools ini dimatikan, maka kita tidak dapat mendengarkan tulisan kita. Sebelum kita mulai mengerjakan sebuah project, nah, kita sebaiknya mempelajari dulu tools-tools yang akan sering kita pergunakan. Di antaranya adalah tools-tools di atas ini. Ini akan sering kita gunakan nantinya. Yang pertama adalah indikator angka 1 ini menunjukkan bahwa lembar kerja kita ini adalah track pertama. Kemudian select ini untuk memblok area yang kita inginkan. Dan tools bergambar gunting ini atau split ini berfungsi untuk memotong bagian track atau MIDI dengan cara pertama kita letakkan dulu play headline pada bagian yang kita ingin potong. Setelah kita letakkan, kita tekan split, maka MIDI akan terpotong. Begitu pula pada track. Nah, jika kita lakukan hal yang sama, maka track akan terpotong. Kemudian di sebelah kanan draw adalah fitur mute. Ini berfungsi untuk menonaktifkan bagian tertentu seperti ini. Kemudian di sebelah mute ada fitur untuk transpose. Caranya adalah kita pilih bagian yang akan kita transpose. Nah, ini untuk transpose semitones. Dan di bawahnya untuk transpose octave. Kemudian di sebelahnya adalah tools quantize untuk merapikan pola. Sebelahnya adalah untuk menentukan harga not. Ini untuk undo, redo, copy, paste,
Dan di sebelahnya ini adalah grid. Nah, grid ini berfungsi untuk akurasi. Akurasi yang dimaksud ketika kita menggeser track atau MIDI kita. Contohnya, jika kita pilih bar, maka pergeseran yang bisa dilakukan adalah 1 bar. Nah, jika kita memilih setengah, maka pergeserannya akan menjadi setengah bar seperti ini. Nah, begitu seterusnya. Dan jika kita memilih off, maka pergeseran yang terjadi tidak akan mengikuti rules. Contohnya seperti ini. Baik, sekarang kita akan mulai mempraktekkan cara menulis MIDI. Nah, yang pertama kita ke piano roll dulu. Nah, ini yang disebut dengan piano roll. Ini sebelumnya kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita klik draw, lalu kita mulai menulis. Nah, untuk memperlebar atau mempersempit tampilan dari piano roll ini, kita bisa drag seperti ini, maka tampilannya akan berubah. Nah, kemudian untuk menlock atau mengunci tampilan ini, kita bisa tekan tools lock ini, maka dia akan terkunci. Baik, selanjutnya jika kita ingin menambah instrumen, maka kita bisa lakukan seperti tahapan sebelumnya. Kita cari add di bawah ini, kemudian MIDI, lalu pilih instrumen, lalu kita mulai menulis. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan cara merekam MIDI dengan track yang baru. Nah, setelah kita menentukan instrumen yang kita inginkan, kemudian kita pastikan dulu metronomnya aktif untuk memudahkan kita dalam proses perekaman. Nah, kemudian kita posisikan playhead line ke posisi di mana kita akan melakukan proses rekaman. Kemudian kita mulai record. Nah, di sini dapat kita lihat rekaman yang saya lakukan tadi kurang pas dengan rules. Untuk itu kita bisa merapikannya dengan cara select, kemudian quantize. Nah, maka tulisan MIDI ini akan dirapikan secara otomatis. Namun perlu kita cek kembali dengan mendengarkannya agar hasil quantize yang kita lakukan tadi sesuai dengan keinginan kita. Baiklah, sekarang kita akan praktekkan untuk membuat sebuah komposisi yang sederhana. Pertama, kita bersihkan dulu workspace kita. Nah, setelah itu kita akan mulai membuat sebuah pola ritme terlebih dahulu dengan menggunakan VST drum. Nah, setelah menentukan VST yang kita inginkan, nah sekarang kita akan mulai menulis beat yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat sebuah pola dengan panjangnya 1 bar. Nah, setelah pola ini jadi dengan jumlah 1 bar, kita akan mengulang pola ini sebanyak 4 kali. Nah, caranya adalah pertama kita klik pola yang ingin kita ulang, kemudian copy, lalu arahkan playhead line ke bar selanjutnya, kemudian kita paste. Lanjut ke bar selanjutnya, kemudian paste lagi, dan paste lagi. Nah,
Sekarang kita telah memiliki 4 bar pola drum. Kita dengar terlebih dahulu. Kemudian saya akan tambahkan instrumen bass. Nah, kita terlebih dahulu tambahkan VST instrumen yang kita inginkan. Nah, kita pilih ini aja. Setelah itu, di sini sekarang saya akan membuat pola bass dengan jumlah 4 bar atau 16 ketukan dengan metode merekam. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan di sini adalah pastikan tombol yang berwarna merah ini atau tombol record channel ini aktif. Lalu kita akses case. Nah, sekarang kita akan tentukan pre-count mode. Nah, di sini saya akan gunakan 1 bar sebelum proses merekam dimulai. Kemudian kita akan mulai merekam dengan menekan tombol record ini. Nah, setelah selesai merekam, kita rapikan terlebih dahulu track ini agar sesuai dengan rules. Lalu buka hasil rekaman. Nah, di sini tampak kurang pas dengan rules. Lalu kita select dan lakukan quantest. Nah, terlebih dahulu kita akan periksa dulu apakah telah sesuai dengan motif yang memang kita inginkan. Nah, jika motif telah sesuai dengan keinginan, maka selanjutnya kita akan tambahkan lagi berupa sebuah channel untuk layer, yaitu kita pergunakan di sini piano. Nah, metode yang kita akan gunakan untuk membuat pola yang di sini, kita akan menggunakan fitur pad. Pertama-tama kita atur terlebih dahulu kombinasi chord yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita akan langsung merekam. Nah, dalam proyek ini sekarang kita sudah memiliki 3 track instrumen. Lalu saya akan tambahkan sebuah instrumen berupa instrumen kromatik. Kita gunakan vibraphone. Lalu kita rekam motif yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Baiklah, sekarang kita telah memiliki sebuah komposisi sederhana. Nah, sebelumnya saya belum jelaskan fitur yang ada di sebelah kiri ini. Baik, untuk itu mulai dari paling atas, ini adalah nama untuk track kita. Nah, di sini kita bisa merubah dengan cara klik, lalu ketik nama sesuai dengan keinginan.
Nah, di sini saya mau pakai nama track pertama ini adalah violin 1 saya. Kemudian tekan OK, maka track pertama ini akan berubah nama sesuai dengan yang kita ketik tadi. Nah, di bawahnya adalah untuk routing, ini terkait tentang koneksi interface, output, dan MIDI controller yang kita koneksikan dengan perangkat kita. Kemudian di bawahnya adalah shortcut untuk mengakses VST instrumen. Dan di bawahnya ada insert effect. Nah, ini untuk menambahkan efek seperti kompresor, equalizer, dan sebagainya. Di bawahnya ada fitur untuk send. Nah, kemudian di bawahnya ada fitur untuk automation. Nah, ini digunakan untuk menentukan atau mengatur seperti halnya velocity, pen, volume sesuai dengan tempat atau pada bagian-bagian tertentu yang kita inginkan. Nah, kemudian di bawah ini ada fitur notepad. Nah, ini untuk menulis note atau catatan terkait dengan track. Ini catatannya bisa kita sesuaikan. Misalkan kita ingin mencatat hal-hal yang terkait dengan track. Nah, kemudian channel ini untuk menampilkan mixer track. Nah, kemudian di bawahnya ada color. Ini bisa merubah tampilan track. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian paling bawah adalah informasi sistem. Ini terkait dengan kinerja perangkat kita. Baik, demikian dulu video kedua ini. Untuk video pembelajaran berikutnya, kita akan membahas tentang cara penggunaan efek atau cara menambahkan efek pada masing-masing track. Kemudian kita akan mempraktekkan juga untuk merender file ke dalam bentuk WAV. Sekian dulu video kedua ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.